Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil tugas kami mengenai kesetaraan gender dalam perspektif politik di Kelurahan Pecindongan, Kabupaten Goa. Dengan beberapa teman-teman saya, latar belakangnya negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan menerapkan sistem demokrasi, di mana hak untuk dipilih dan memilih tentu menjadi sebuah keunggulan di dalamnya. Namun yang terjadi saat ini, politik menjadi suatu hal yang sulit untuk didapatkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya bagi para perempuan. Gitu. Demokrasi mencakup kondisi budaya, ekonomi, dan sosial dalam terjadinya praktik kebebasan politik, baik secara bebas ataupun setara. Dalam kondisi warna, negara diizinkan untuk berpartisipasi aktif secara langsung atau melalui perwakilan dalam melakukan perumusan, pengembangan, serta pembuatan hukum tentang pemerintahan yang di dalamnya terdapat aspek kekuasaan yang terorganisir, institusi kekuasaan, ataupun perlawanan. Ketika berbicara politik, orang kemudian merujuk pada partai politik, lembaga eksekutif dan legislatif. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya manusia adalah homo politicus, yang berarti bahwa mereka memiliki kecenderungan berpolitik dalam kehidupan sehari-hari. Politik adalah unsur yang penting dalam pemerintahan suatu negara. Politik merupakan sebuah aspek utama yang memegang pengaruh terhadap bidang-bidang lainnya. Dan masalah yang kemudian kami ambil, yang pertama, bagaimana kesetaraan gender dalam perspektif politik di Kelurahan Pecindongan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, bagaimana hambatan yang dialami kaum perempuan dalam perspektif kesetaraan gender di Kelurahan Pecindongan yang dialami oleh kaum perempuan itu sendiri. Langsung saja bagian A, pengertian gender. Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Kalau dilihat dalam kamus tidak secara jelas dibedakan kata seks dan gender. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu, serta kondisi setempat, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Untuk memperjelas perbedaan seks dan gender, berikut ini dapat dilihat pada tabel di samping. Bagian B, kesetaraan gender. Konsep kesetaraan gender merupakan kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam melakukan aktualisasi diri, namun harus sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kesetaraan gender, adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional atau HANKAMNAS, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada lagi pembagian peran beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Kesetaraan gender, pengertian secara harfiah, kata setara disebut juga dengan seimbang, tidak berat sebelah, dan tidak membeda-bedakan. Kalau dikaitkan dengan gender, berarti tidak melihat dari jenis kelamin yang bersifat biologis, akan tetapi dilihat dari kemampuan dan kualitas dari seseorang. Selanjutnya bagian C, pengertian politik. Kata politik berasal dari bahasa Yunani, polis, yang artinya negara kota. Dalam negara kota pada zaman Yunani, orang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan, kebaikan menurut Aristoteles dalam hidupnya. Ketika manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, berusaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau berupaya mengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, mereka sibuk dengan kegiatan yang dinamakan politik. Definisi tentang politik sebagai suatu proses yang berjalan terkait dengan penyelenggara negara atau sistem pemerintahan. Dalam Kamus Literer 1870 misalnya, politik didefinisikan sebagai ilmu pemerintahan dan mengatur negara, sementara dalam Kamus Robert definisi politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia. Selanjutnya adalah perempuan dalam perspektif gender. Gender juga mengalami pergeseran-pergeseran nilai yang awalnya antara perempuan dan laki-laki hanya mendeskripsikan perbedaan yang cenderung ke arah marginalisasi, subordinasi, diskriminasi, kekerasan, dan stereotip, tetapi sekarang lebih ke arah persamaan dan kesejajaran pada masing-masing peranannya. Di sektor publik sendiri, peranan perempuan konsisten dengan segala keterbatasannya, tetapi cenderung mendalami dengan keingintahuan yang besar. Dengan potensi yang ada di dalam dirinya dan keterbatasannya, maka perempuan cenderung cepat jenuh dalam menghadapi aktivitasnya dan membutuhkan proses yang lama dan berbagai tekanan, sehingga hanya yang tangguhlah yang akan bisa bertahan di sektor publik. Berkaitan dengan kepemimpinan perempuan, menarik untuk melihat kembali keberhasilan pemimpin perempuan di masa lalu, seperti halnya di kolom lowongan pekerjaan pada surat-surat kabar nasional maupun regional masih menggambarkan ketidaksetaraan gender. Banyak posisi-posisi yang diberikan sebuah perusahaan masih memperhatikan jenis kelamin tertentu. Tentu saja dengan merekrut pegawai dengan jenis kelamin tertentu akan menjadi daya tarik bagi perusahaan tersebut. Dengan demikian, secara ekonomi perusahaan tersebut akan meraih keuntungan yang maksimal. Tetapi bagi perempuan, hal ini merupakan sebuah eksploitasi untuk kepentingan komersil perusahaan. Banyak iklan-iklan baik di media cetak maupun media elektronik yang menggunakan keindahan tubuh perempuan sebagai simbol keindahan suatu produk tertentu untuk menjadi daya tarik bagi konsumen. Padahal sudah jelas bahwa hal tersebut hanyalah pemanfaatan perempuan untuk tujuan komersil tanpa melihat perspektif gender maupun budaya bangsa. Anggapan ini hanya membuat kaum perempuan termarginalkan oleh kondisi
perekonomian yang selalu mendekan sehingga mau tidak mau, perempuan harus menerima kebijaksanaan yang kurang bijaksana demi mencapai suatu tujuan hidup yang tidak hanya berkecimpung dalam sektor domestik saja. Hal tersebut oleh perempuan dijadikan sebuah langkah sebagai katalisator untuk menuju strata sosial yang seimbang dengan kaum laki-laki. Dengan kondisi seperti ini, status sosial perempuan menjadi hanya sebatas pemenuhan kebutuhan saja tanpa ada penekanan pada kreativitas, intelektualitas, serta wawasan yang luas yang mendorong kepada ketidakkompetitifan etos kerjanya, pola yang non-normatif akan dianggap sebagai hal yang menimbulkan konflik belaka. Tidak ada lagi keseimbangan dan keharmonisan perempuan dalam meneliti karir di sektor publik. Selanjutnya, metode penelitian. Variabel-variabel. Terdapat dua, yaitu pertama, variabel independen. Variabel independen terdapat gender, yaitu pria dan wanita. Kedua, variabel dependen, yaitu persepsi terhadap peran politik gender dalam skala terhadap kesetaraan gender dalam politik. B. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi yaitu warga desa kelurahan Pecenongan, yaitu terdapat pria dan wanita. B. Sampel yaitu 10 responden yang dipilih secara acak dari berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial. C. Teknik pengambilan sampel, yaitu teknik pengambilan sampel acak sederhana untuk memastikan representasi yang adil dan dari populasi. D. Skala pengukuran, yaitu skala Likert, yang dimana penggunaan skala 1 sampai 5 untuk mengukur sikap terhadap kesetaraan gender dalam politik. E. Hipotesis. Hipotesis ada dua, yaitu pertama, hipotesis 0, tidak ada perbedaan signifikan dalam persepsi terhadap peran politik gender antara pria dan wanita. Yang kedua, hipotesis alternatif, yaitu terdapat perbedaan signifikan dalam persepsi terhadap peran politik gender antara pria dan wanita. F. Instrumen, yaitu kuesioner berdasarkan skala Likert untuk mengukur persepsi terhadap peran politik gender. Adapun kuesioner penelitian, yaitu kesetaraan gender dalam perspektif politik. Yang pertama, pendapat responden terhadap kesetaraan gender dan politik, yang dimana isian pernyataannya yaitu apakah Anda setuju atau tidak setuju bahwa partisipasi perempuan dalam politik itu rendah. Kedua, apakah Anda setuju atau tidak setuju bahwa akses perempuan dalam politik itu kurang dibutuhkan. Ketiga, yaitu apakah Anda setuju atau tidak setuju perempuan dalam politik kurang dimanfaatkan. B. Pandangan responden terhadap hambatan yang dialami oleh kaum perempuan, yang dimana pertanyaannya yaitu bagaimana hambatan dalam dunia pekerjaan, ekonomi, dan politik yang dialami oleh kaum perempuan dalam kesetaraan gender. Hasil penelitian dan pembahasan. Identitas responden: nama Herman, umur 24 tahun, pendidikan S1 UI6, alamat Kota Makassar, status perkawinan belum kawin, pekerjaan wira swasta. Responden kedua, nama Sarma, umur 23 tahun, pendidikan S1 UI6, alamat Kabupaten Endrekang, status belum kawin, pekerjaan tidak ada. Menurut responden pertama, menurutnya kesetaraan gender dalam politik tidak setuju bahwa partisipasi perempuan dalam politik rendah dan akses perempuan dalam politik itu kurang dibutuhkan, serta perempuan dalam politik kurang dimanfaatkan. Sangat tidak setuju kaum perempuan masih bisa mengimbangi pekerjaan baik di rumah maupun di luar rumah. Menurut responden kedua, menurut Kak Sharma, hambatan di dalam dunia pekerjaan, ekonomi, dan politik yang dialami oleh kaum perempuan dalam kesetaraan gender dalam dunia pekerjaan, perempuan diwajibkan untuk mengurus bagian domestik, bahkan itu sudah menjadi sebuah keyakinan oleh masyarakat bahwa pekerjaan domestik hanya dikerjakan oleh perempuan, tidak untuk laki-laki, sehingga terkadang dalam keluarga muncul ketidakadilan, yaitu burden atau beban ganda terhadap seorang perempuan. Dan adapun ekonomi, dari masa ke masa perempuan semakin mengalami ketidakadilan gender secara marginalisis, yaitu kemiskinan atau peminggiran dalam ranah lowongan pekerjaan karena adanya perkembangan teknologi secara pesat sehingga membatasi tenaga perempuan, sudah meminggirkan haknya dalam mendapat lowongan pekerjaan seperti menjadi seorang pemimpin perempuan yang diletakkan di kelas kedua atau dinomor duakan, karena masyarakat melihat atau menilai perempuan dari sistem reproduksinya seperti menstruasi, melahirkan, menyusui, dan lain-lain. Bahkan dalam dunia politik, meskipun perempuan sudah disiapkan kursi terkhusus, tapi karena adanya pengaruh dari masa ke masa sehingga perempuan tetap terbatas dalam ruang gerak yang telah disiapkan. Terlalu banyak pandangan yang kemudian menyudutkan perempuan, bahkan mereka tidak pantas untuk terjun dalam dunia publik.